wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wa qala aidan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Mubarak rahimakumullah yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan doa bersama dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir bersama-sama mengumandangkan kalimah-kalimah thayyibah, mengumandangkan kalimat tasbih, kalimat takbir, bacaan Al-Quran dan sholawat, dan juga kirim doa untuk para ahli kubur kita. Mudah-mudahan mereka di alam kubur mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kirim doa untuk para almarhum almarhumah, nikmat kita oleh Allah ditambah, semakin hari semakin bertambah, kehidupan kita semakin berkah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa melimpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan penerus-penerusnya sampai kepada kita, sehingga berkat mereka kita bersama-sama bisa hadir meneruskan tradisi mereka, meneruskan perjuangannya, mengamalkan dengan amalan yang sama, amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita bisa melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha pada hari Rabu, dan alhamdulillah hari ini bisa melaksanakan kurban. Artinya memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Yang Bapak Ibu semuanya insya Allah ayatnya hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kalau seperti itu nilainya tidak hanya 100, tapi nilainya 300. Karena yang saya inginkan ayat yang kedua saja, tapi disebutkan 3 ayat, berarti nilainya 300. Hanya ada nilai 300 untuk jamaah Masjid Al-Mubarak. Itulah hebatnya.
Kalau jamaahnya hebat, berarti ustadznya juga lebih hebat. Betul ibu-ibu? Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat, maksudnya sholat Idul Adha, wanhar, dan berkorbanlah. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia, sukses semuanya. Sampai terakhir tadi sudah dibagikan kepada yang berhak. Mudah-mudahan kurban dari shahibul kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya hormati, dalam hidup ini kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tidak lepas dari yang namanya ujian. Apa ibu? Apa pak? Ujian. Bapak ibu baru saja tadi diuji. Ketika saya ngimami sholat isya, rakaat yang terakhir sebetulnya saya menguji makmum. Itu ujian ibu-ibu. Saya sengaja saya menguji. Tadi yang baca subhanallah siapa? Saya dengar sebelah sini nih. Siapa? Pak Ramli. Terima kasih Pak Ramli. Yang lainnya diam Pak Ramli. Diamnya ada yang ragu, juga lupa, ada yang tidak berani. Tapi Pak Ramli berani. Padahal saya sudah pelan-pelan, maksud saya sebelum berdiri itulah dong ada yang subhanallah. Ternyata tidak ada. Berarti kalau tidak ada langsung. Ternyata ada subhanallah, berarti saya turun. Itu namanya ujian. Yang lulus hanya Pak Ramli, tapi yang dapat 100 semuanya itu ya, karena sholatnya juga terus ya. Ibu-ibu tadi langsung tahiyat apa ikut berdiri? Saya sudah ngasih kode. Jadi kalau Allahu Akbarnya panjang, itu berarti berdiri. Saya juga gumun. Di belakang saya ada Mr. Gunadi, sebelahnya ada Mr. Sutrisno, ada Supadi, ada Panur Hasim, bahkan ada Ustadz Haryadi. Tapi kok diam semuanya gitu ya. Padahal saya sedang ragu. Saya menanti kepastiannya. Diuji, tapi alhamdulillah terselamatkan karena ada Bapak Romli. Terima kasih Pak Romli ya. Makanya ujian dimanapun kita selalu diuji. Kehadiran teman, kehadiran pasangan itu juga tiap hari untuk menguji kita. Ujian dalam hal apa saja yang diuji. Termasuk datangnya tanggal 10 Dzulhijjah itu juga ujian keimanan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fasholli li rabbika wanhar, bagaimana sikap kita? Fasholli, insyaallah semuanya sholat semuanya ya. Sholat Idul Adha kemarin ya. Ya, alhamdulillah sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian wanhar pada tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Itu juga ujian. Bagaimana kita merespon perintah Allah, mikir-mikir dulu atau tidak usah mikir-mikir, langsung saja. Kalau memang ada rezeki. Kalau kita merespon dengan baik, memang ada kesempatan, berarti ujian sebagaimana yang dulu Allah ujikan kepada manusia pertama.
Ibu bapak yang saya hormati, jadi syariat korban itu sudah lama. Sejak manusia pertama Nabi Adam alaihissalam punya anak yang pertama namanya Qabil. Pasangannya Iklimah, anak yang kedua Habil, pasangannya Labudah. Al-Quran memerintahkan bahwa korbanlah karena Allah. Karena Allah itu. Habil korbannya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an mengatakan innama yataqabbalullahul muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima korban orang yang bertakwa. Korbannya Habil diterima. Tetapi korbannya Qabil ditolak. Karena korbannya Qabil tidak ikhlas, riya, ingin pamer. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sejarah kurban. Kemudian pada masa junjungan Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji. Ujiannya berat sekali Bapak Ibu. Tapi Nabi Ibrahim menjadi contoh ketika merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mendebat, tidak menunda waktu, tapi seketika itu dia laksanakan. Walaupun harus menyembelih putranya yang namanya siapa, Bu? Ismail alaihis salam. Nabi Ismail juga tidak menawar, tidak mendebat, tidak menunda waktu. Kalau memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Laksanakan wahai ayah, laksanakan. Dua-duanya pasrah bongkokan. Kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan mendebat, jangan menunggu waktu, tapi langsung. Al-Quran menyebutkan falamma aslama lil jabin. Ketika dilaksanakan pada waktu itu, kemudian pisau itu sudah ditaruh di pelipis, tinggal ngek saja gitu ya. Gitu ya Pak Ramli ya. Tinggal ngene gitu loh, tinggal ngene itu. Karena Nabi Ibrahim ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Ismail juga melaksanakan perintah menjadi korban karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki hambanya seorang bapak mengorbankan putranya, tidak menghendaki. Tapi yang dikehendaki oleh Allah adalah korbankan Ismailmu. Karena Ismail pada waktu itu adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Sesuatu yang paling kita cintai, korbankan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian akhirnya balasannya Nabi Ismail diganti dengan kambing gibas. Wa fadainahu bidibhin adim. Wa ya Ibrahim, saya tidak perintahkan menyembelih putramu, tapi yang ingin saya perintahkan adalah sembelihlah Ismailmu sebagai simbol kecintaan terhadap dunia. Sekarang saya ganti dengan gibas yang besar, bidibhin adim. Pelajaran bagi kita Bapak Ibu, setiap yang Allah perintahkan kepada kita tidak usah cari alasan, apalagi mendebat, apalagi menunda-nunda. Kalau menunda-nunda apalagi mendebat, ini bukan ciri khas orang yang bertakwa, orang yang berserah diri kepada Allah, tapi orang yang menolak perintah Allah. Berarti ini meneladani siapa Bapak Ibu?
Ketika Allah perintah tidak pernah mengikuti tapi malah mendebat, siapa itu? Iblis. Yang jawab iblis nilai 100. Berarti pelajaran hari Sabtu pagi lulus. Iblis itu namanya iblis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tiap hari, tiap saat kita diuji. Diuji dengan apa saja ujian itu. Di mana saja kita selalu diuji. Ketua panitia diuji, ketua takmir diuji, ketua yayasan diuji, ketua RT diuji, ketua rumah tangga diuji, selalu diuji. Makanya dari itu hidup dan mati itu adalah ujian. Di antara kalian siapa yang paling baik amal ibadahnya ketika menghadapi setiap ujian. Maka kalau baik jangan lupa sebut alhamdulillah. Kalau tidak baik kita bersabar ya. Insya Allah Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak selalu cerdas, selalu lulus, selalu sukses dalam menghadapi setiap ujian. Kalau menghadapi yang baik selalu bersyukur, alhamdulillah. Kalau menghadapi persoalan-persoalan yang tidak baik harus bersabar. Insya Allah kita semua menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, dan insya Allah akan mendapatkan derajat yang tinggi, derajat yang mulia. Amin. Allahumma amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf karena itu sudah siap di depan itu ya. Tengkleng ya, tengklengnya sudah siap. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dikata barangkali doa yang telah kita baca bersama-sama, yang mana doa tersebut kita tujukan kepada hajat kita semuanya. Mudah-mudahan apa Niki salat nang ndi? Salat nang ndi sampean? Salat tadi di Isa nang ndi? Belakang mana? Ora subhanallah napa? Ya tahiyat akhir tapi laku gak? Pada nggak TKB? Saya ragu, makanya kan saya kan pelan itu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sopir korban yang telah ikhlas menyisihkan sebagian rezekinya untuk ibadah korban. Mudah-mudahan korban dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami panitia yang telah mendapatkan amanah dari kebenaran semuanya, apabila ada kekurangan dalam hal kami mengubah amanah tersebut, terutama berkaitan dengan pembagian daging yang tidak sesuai atau tidak berkenan, tidak sesuai dengan harapan dan semuanya, untuk itu kami panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah doa bersama baik itu dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.